buat kasih setiamu. Nggak ada suaranya ya. Syukur, ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur. Ku bersyukur, Apa? kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mengerti kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Engkaulah kekuatan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat seluruh anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Sampai pada malam hari ini ya Tuhan, Kau masih menyertai kami ya Tuhan. Kau memberikan kami nafas kesehatan yang baru setiap paginya ya Bapak. Berkat yang baru berlimpah-limpah ya Bapak. Ya Bapak, pada malam hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapak. Kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan yang telah dibawakan oleh hamba-Mu ya Bapak. Berkatilah hamba-Mu ya Tuhan yang membawakan firman ya Tuhan, agar apa yang hamba-Mu ceritakan ya Tuhan berkenan hadirat. Dalam nama-Mu kami mau mengangkat pujian kami ya Tuhan, berkatilah ya Bapa. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Kita mau angkat ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang berlagu dengan mencucurkan air mata akan menuh sorak-sorak yang berjalan yang menangis sambil pasti pulang kita dari awal ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ada kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak, dengan mencucurkan air mata, sorak-sorak yang berjalan. Siapa yang menangis sambil berlari, pasti pulang berkat yang menabur. Mencucurkan air mata akan menuju sorak-sorak yang berjalan. Menangis sambil menabur, pasti pulang pasti pulang, pasti pulang, pasti pulang. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita telah menaikkan sorak-sorai kita pada malam hari ini. Saya persilakan untuk bagi saudara-saudari yang ingin kita kasih Tuhan, saya persilakan. Baik, kalau tidak ada, kita mau siapkan dan pikiran kita untuk mendengarkan bagian dari firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya. Sebelum itu, saya mengajak saudara-saudari untuk mengangkat satu pujian. Ku percaya akan Tuhan yang tak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Tuhan yang gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Kita angkat pujian dari awal. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara
cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong. Cara tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Tuhan yang tak pernah menepati janji-janji. Ku percaya ke Tuhan. Ku percaya ke Tuhan yang tak pernah menjadi lebih dari pemenang. Ku percaya ke Tuhan yang tak pernah menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janjimu. Saya persilahkan kepada hambanya. Terima kasih Velin sudah membawakan dan untuk Tuhan. Nah, yuk mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan pada kesempatan malam hari ini ya Tuhan. Engkau mempersatukan kami kembali ya Tuhan, walaupun dalam ibadah Zoom ini ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, ini sebuah kesempatan yang baik ya Tuhan bagi kita ya Tuhan, ini adalah sesuatu rencana yang dari Engkau saja ya Tuhan, di mana kami boleh bersama-sama mendengarkan firman kebenaran akan Engkau selalu ya Tuhan. Ya Tuhan, pakailah hamba-Mu yang menyampaikan firman ini ya Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan itu semua berasal daripada Engkau saja ya Tuhan, dan bukan berasal daripada manusia ya Tuhan. Berikanlah hikmat juga Tuhan kepada setiap iman yang mendengarkan ya Tuhan, sehingga bisa mengartikan firman kebenaran-Mu ya Tuhan sesuai dengan rema dalam setiap kehidupan pribadi, setiap pribadi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya nama-Mu ya Tuhan kami siap ya Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Bagi kita yang telah berdoa mengucap syukur, katakan amin. Shalom, shalom, kembali lagi. Saya lagi bawa firman. Tuhan Yesus memberkati. Oke, jadi tema awal tahun lah ya. Apa ya? Ini itu sebenarnya udah pernah dibahas, cuman mungkin dengan konten dan subjek yang berbeda. Itu kita bahas dengan saya memberi judulnya adalah harapan kepada Tuhan mengatasi kekecewaan. Siapa yang di sini tidak pernah kecewa? Sepertinya tidak ada ya, pasti pernah merasakan namanya kecewa. Mungkin secara sadar nggak sadar, kita itu pernah kecewa ataupun kita, enggak lah, terkadang kita, biasa aja, tapi nanti kalau diungkit-ungkit permasalahannya mulai apa namanya, oh iya juga ya, gitu. Nah, memang di tahun 2022, tahun lalu itu sulit ya. Cukup sulit, bukan artinya sulit sekali, tapi cukup sulit. Karena ya kita puji Tuhan, bersyukur kita bisa melewati yang namanya pandemi sampai menjadi endemi itu luar biasa sekali. Jadi kita itu udah pasti sering banget lah mengalami hal-hal yang luar biasa. Mungkin sebelum saya lahir juga ada masalah-masalahnya, Bapak, saudara sekalian yang lebih tua gitu, pasti pernah mengalami di tahun-tahun sebelumnya, pas lagi muda ataupun pas lagi, menjelang tua, pasti ada tuh masalah-masalahnya ya. Nah, ada juga orang-orang yang mengatakan, mungkin kita udah menerima, kita sudah mengampuni, atau bahkan kita sudah melupakannya.
Tapi ternyata ketika dibahas lagi kita memendamkan namanya rasa kecewa. Nah, mungkin ada beberapa juga di antara kita juga berpikir kayak, "Udahlah nggak apa-apa, namanya kecewa mah wajar." Iya betul, tidak disalahkan juga. Tapi nyatanya juga menyimpan rasa kecewa itu bahaya sebenarnya bagi diri kita, baik secara sadar maupun tidak sadar. Karena, ketika kita merasa kecewa, itu bisa menimbulkan sikap-sikap negatif lainnya. Salah satunya adalah sinis, mengasihani diri sendiri, ataupun yang paling parah adalah hilangnya harapan. Nah, di sini ada cerita salah satu orang ya sebelum saya lanjut ke cerita ini, saya mau penjelasan terlebih dahulu, kenapa kecewa itu ada. Nah, seru nih, kan kecewa itu datangnya dari mana sih kecewa? Ya, saya sambil bikin inian dulu. Oke. Nah, pas. Oke, saya mulai. Kecewa itu datang dari hati. Jadi itu semua bermula dari hati yang bersandar atau berharap kepada manusia. Semakin dalam kita berharap kepada manusia, semakin dalam, semakin mudah untuk kita merasa tersakiti. Ketika kita mengharapkan rasa dan kebaikan dari apa yang telah kita beri, itu kita berharap akan dibalas. Tapi, eee, ternyata Tuhan tidak bekerja seperti itu. Tuhan mau melihat kita memberi dengan hati yang tulus. Kita, memberi, kita mau memberikan dan mengharapkan rasa itu tuh Tuhan pengennya itu kita dari hati yang tulus. Seperti kita namanya memberikan namanya persembahan kita yang terbaik, itu. Tapi terkadang kita itu bisa memberikan persembahan terbaik kepada Tuhan, tapi ketika kita memberikan persembahan baik kepada manusia, kita mengharapkan imbalan. Kenapa bisa seperti itu? Itu tuh muncul semua berawalnya dari hati. Nah, setiap diri kita itu memiliki perasaan, dan perasaan itu muncullah dari namanya rasa berharap. Kita ingin mendapatkan kebahagiaan, ya, ketulusan, cinta dari orang yang bisa kita percayai, terus, perasaan kita itu terikat dan menguatkan dalam ribuan harapan. Banyak sekali yang kita berharap. Kita mungkin sebagai orang tua kita berharap untuk suatu saat nanti anak-anak kita atau cucu-cucu kita bisa menjadi orang. Nah, itu artinya kita mengharapkan, eee, pengharapan lebih kepada manusia. Dan ketika ini dijauhkan dalam nama Yesus, ketika kita mengharapkan anak kita sukses atau anak kita apa, dan ternyata anak tersebut belum menjadi sukses, kita cepat kecewa gitu. Kita merasakan kayak, "Kok anak orang lain sukses ya, anak kita kok belum?" Gitu. Nah, itu namanya kita mengharapkannya kepada manusia. Bahkan itu kepada anak sendiri, ataupun kepada saudara sendiri, ataupun kepada orang tua kita sendiri yang sebagai anak-anak. Kita mengharapkan orang tua kita menjadi yang terbaik. Kita mengharapkan orang tua kita adalah yang bisa memberikan anak-anak itu fasilitas semuanya. Padahal itu adalah permulaan dari kita namanya merasakan kecewa. Kita tidak bisa, menentukan ataupun mengharapkan ini semua kepada manusia, tapi kita itu semua harus berharapnya kepada Tuhan, gitu. Pengen anaknya sukses, ya berharap aja sama Tuhan, "Tuhan, biarlah Tuhan pakai anak ini." Kalau misalnya anaknya untuk anak-anak pengen orang tuanya bisa mencukupi, ya berdoa, "Ya Tuhan, lancarkanlah segala apapun yang dibutuhkan orang tua." Banyak sekali lah, gitu. Itu kita berharap kepada Tuhan. Ketika kita berharap sama Tuhan, tidak ada yang namanya perasaan kecewa ini timbul dari hati, gitu. Nah, jadi kita sudah tahu nih, kecewa itu datangnya dari mana, yaitu dari hati. Setelah kecewa itu datang dari hati, ini mulailah dari cerita sebuah, tokoh di Alkitab yang, mengalami masalahnya itu bertubi-tubi, mengalami situasi yang kita bisa bilang mengecewakan sekali lah ya, apalagi kalau bukan Yusuf.
Nah, seperti yang kita tahu ya, cerita Yusuf ya, yang dijual sama saudaranya tuh, wah, mana tuh kalau misalnya kita jadi dia, kita pasti sebel tuh sama saudara, kalau bisa jauh-jauh deh tuh sama saudara. Tapi Yusuf nggak seperti itu. Luar biasanya dia itu ada beberapa tanda dari kehidupan Yusuf yang membantu kita menyimpulkan bahwa ia tidak menyimpan kekecewaan dan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Salah satunya, tanda Yusuf tidak memendam itu adalah terbukti dari sikapnya, yaitu walaupun dia di penjara, dia tidak merasa sinis, apatis, atau mengasihani diri sendiri, atau menyalahkan saudara-saudaranya, padahal dia tahu sebenarnya saudara-saudaranya yang menjual dia. Tapi Yusuf itu malah tetap melihatlah orang lain yang walaupun dia di penjara karena ini harusnya dia tuh malas, pasti harusnya dia itu yang kita pikir pasti, "Wah, karena udah diculik, udah dijual dan lain-lain, nggak bisa berharap apa-apa, dia kasihan sama dirinya sendiri, kok bisa kayak gini." Tapi dia nggak, dia tuh mengartikan kebutuhan orang lain, yaitu menawarkan untuk menafsirkan mimpi dari juru minuman dan juru roti. Tanda berikutnya adalah dia menaruh harapannya kepada Tuhan adalah Yusuf mempertahankan ketidakbersalahannya tanpa menjatuhkan atau menjelek-jelekan saudara-saudaranya. Justru bahwa saudara-saudaranya lah yang ditolong, luar biasa sekali. Apakah kita mempunyai hati seperti Yusuf ini? Yang walaupun sudah dijual sama saudaranya, diculik gitu kan ya, tapi dia tetap sayang dan dia tetap tidak pernah namanya mengasihani diri sendiri. Justru dia menganggap dirinya itu adalah yang paling beruntung, karena dari situlah dia diangkat. Karena dia itu menaruh harapannya terus-terusan kepada Tuhan. Dan tiada henti-hentinya kalau kita baca ya. Nah, eh, tanda lainnya itu setelah dia menafsirkan mimpi dari juru minuman juru roti, Yusuf secara otomatis menyebut nama Tuhan ketika orang-orang ini menceritakan masalah mereka kepadanya. Jika harapan kita hanya kepada Tuhan, ialah pribadi pertama yang kita pikirkan, bukan yang terakhir. Nah, terkadang kalau kita udah kecewa, kita nganggapnya Tuhan itu nomor terakhir lah. Tuhan yang pasti nolong kita di akhir-akhir lah. Kita berusaha dulu lah. Padahal kebalik. Tuhan punya rencananya yang luar biasa. Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anaknya. Tuhan menginginkan kita sebagai anak kesayangannya adalah memikirkan Tuhan terlebih dahulu, baru masalahnya. Ya kan? Tuhan kan masalah kita itu tidak lebih besar daripada Tuhan kita. Kenapa yang dipikirkan masalah? Kenapa kita membuat masalah kita itu menjadi tembok, rasa kekecewaan kita itu menjadi tembok yang lebih besar, bahkan kita membuatnya sendiri, bahkan lebih besar daripada Tuhan kita. Karena kita itu suka melihat seperti itu, mungkin secara sadar ataupun tidak sadar, gitu ya. Nah, selama kita hidup itu situasi yang mengecewakan akan terus terjadi dan mungkin itu di luar kendali kita. Tuhan itu karena Tuhan itu bisa menggunakan situasi yang mengecewakan tersebut untuk membawa kita ke satu-satunya tempat di garis bawah ya, satu-satunya tempat di mana kita seharusnya berharap, yaitu Tuhan. Jangan sampai kita berharap lagi kepada manusia. Ketika kita masih mengharapkan manusia, Tuhan akan terus menghantam kita. Tuhan akan terus membawa kita ke dalam keadaan-keadaan yang akan membuat kita kecewa. Bahkan lebih parah lagi, saudara-saudara. Kekecewaan yang bahkan lebih dalam lagi. Nah, sampai akhirnya kita menganggap, oh ternyata bukan manusia yang diharapkan, tetapi Tuhanlah yang kita harapkan. Nah, karena itu kita harus memulai tahun baru yang ini tuh dengan membuang namanya rasa kecewaan. Di sini ada ayat Alkitabnya, saya bantu jelasin satu persatu. Mulailah, dibuka di Mazmur 42 ayat 11. Mazmur 42 ayat 11. Di Perjanjian Lama, Mazmur 42 di ayat 11. Saya baca, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah." Jelas ya, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku.
ayat ini itu mengingatkan kita supaya kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang sanggup memberikan sebesar apapun rasa kita. Pernah tidak saudara-saudara ketika kita menaruh harapan kita, ketika kita akhirnya berserah penuh pada Tuhan, Tuhan membuka jalan lain. Tuhan menghancurkan tembok kekecewaan kita yang udah kita bangun. Saya punya sedikit kesaksian tentang rasa kecewa ini awalnya. Jadi saya tuh awalnya itu merasa kecewa. Kok bisa diri saya ini tidak berkembang gitu. Dari pekerjaan saya yang sepertinya monoton itu-itu aja. Kok Tuhan menaik turunkan saya dari jabatan saya yang tadinya staff, saya pikir naik menjadi sales. Ya mungkin secara income, secara gaji itu turun. Jadi saya bingung kok Tuhan membawa saya ke arah sini. Saya membangun rasa kecewaan ini, saya membangun terus, oh kayaknya kerjaan saya nggak bagus, dan saya kok kayaknya nggak ada harapan ke depannya. Tapi akhirnya mulailah berserah. Sampai suatu ketika di mobil mendengarkan lagu Tuhan, lagu puji-pujian, penyembahan itu, saya lupa lagunya kebetulan. Saya di situ kayak saya sedih gitu, saya terharu dan lagu tersebut akhirnya saya bilang, bagi Tuhan tuh nggak ada yang mustahil. Kan itu lagunya, bukan bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, bukan. Tapi aku yakin Tuhan itu ketika membawa saya turun, Tuhan itu membuat saya menjadi seperti bola gitu, bola basket. Kalau saya dibawa turun terus, ditekan sama Tuhan terus-terusan, pasti saya akan mental gitu. Saya akan naik gitu sama dia. Nah, jadi saya berserah sama Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan membawa saya naik lagi. Dari saya sales itu benar-benar luar biasa banget. Kayak akhirnya satu persatu itu kayak masalah udah mulai beres. Ini datang lagi namanya kehidupan. Datanglah COVID. Ya, sebelum saya jadi sales itu sebelum jadi COVID, dan saya berhenti jadi sales itu pas lagi pandemi. Bayangkan dari sales yang hasilnya berharapnya penjualan, unit yang lumayan harganya di zaman COVID semua orang butuh dan susah banget jualan saat itu. Saya berkata kepada Tuhan, karena Tuhan apa? Mungkin waktu itu saya juga salah, saya terlena gitu karena saya udah pede aja, Tuhan udah mengangkat naik ya, udah saya malah hidupnya malah kayak santai, jadi lebih ya pokoknya lebih pasif lah. Tapi akhirnya Tuhan memberikan saya cobaan lagi. Nah, cobaan yang kedua inilah yang Tuhan mengangkat saya membawa saya untuk ikut turun dari sales yang bisa dibilang walaupun income-nya bulanannya standar, tapi bonusnya luar biasa, akhirnya harus balik lagi menjadi staff juga, tapi bukan staff yang seperti lalu, tapi bagian komputer. Nah, di sini walaupun gaji bulanannya lebih tinggi daripada gaji sales, tapi kan nggak ada bonus. Jadi dengan kata lain ya gaji saya itu aja, tuh pasif dan kalau akumulasi kalau dihitung-hitung selama 1 tahun ya kecil lebih turun lah. Nah, saya bingung kok Tuhan bawa saya turun lagi. Kenapa ya Tuhan? Apakah saya salah? Waktu itu saya nggak kepikiran kalau saya salah. Jadi ngobrol, cerita sana ini, jawaban, bingung. Akhirnya ya udah, kita cuma bisa berharap sama siapa. Apakah orang tua kita sudah berumur, apakah nanya ke pasangan, pasangan juga udah memberikan yang terbaik, sudah support yang terbaik, tapi itu tidak cukup. Satu-satunya yang membuat kita cukup adalah Tuhan. Tuhan membuat saya sampai berkata kayak, cukup nak, sudah, masalahmu sampai di sini. Akhirnya Tuhan membawaku naik lagi. Dari gaji yang menurut saya kecil, menurut saya untuk bertahan hidup
ya pas-pasan lah. Tapi Tuhan membuat saya luar biasa. Tuhan mengizinkan saya untuk membeli kendaraan, Tuhan mengizinkan saya untuk benar-benar kayak Tuhan itu sebenarnya pengennya itu garis bawahnya itu adalah kita berharapnya kepada Tuhan. Kita berharapnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Memang benar, kita ada orang tua, kita ada pasangan, kita ada penolong, dan lain-lain. Itu tuh bukan satu-satunya jawaban gitu. Itu tuh pendukung. Nah, pokoknya yang harus kita cari, Tuhannya yang harus kita cari. Kalau ada masalah, ceritakan dulu ke Tuhan, baru kita cari penolongnya. Yang penguatnya siapa penguatnya? Pasangan, orang tua, dan lain-lain. Janganlah kita balik, kita ada masalah, kita lupain dulu Tuhannya. Kita cari dulu penguatnya. Salah. Justru kita ada nih, buku ajaib. Buku segala sumber. Jawaban ada di sini semua. Nah, di ayat selanjutnya, di Mazmur 91 ayat 1-3 juga dijelaskan. Baca 91 ayat 1-3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ini artinya adalah orang yang berdiam diri, orang yang menaruh harapannya kepada yang maha tinggi, Tuhan kita, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya bermalam itu bukan arti satu malam, artinya setiap saat. Di non-stop ya, 24 jam gitu. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu kananku, laku yang percayai. Yang ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Dalam kurung, nanti saya jelasin, engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Arti dari jerat penangkap burung itu adalah jerat adalah sesuatu yang mengikat. Kita sebagai burung, kita diikat. Dan dari penyakit sampar yang busuk. Penyakit sampar yang busuk artinya adalah kita tidak bisa apa-apain lagi, kita hancur. Nah, di sini tuh dijelasin kekecewaan seringkali membuat kita lemah. Seperti penyakit sampar yang busuk yang membuat kita lemah. Dan tak lagi bersemangat untuk berjalan maju. Kenapa? Karena kita sudah terikat dengan rasa malasnya kita. Ayat Mazmur ini justru memberitahu kita kepada siapa kita mencari perlindungan. Tuhan adalah tempat perlindungan yang paling aman. Dan bahwa dia adalah batu karang dan benteng yang bisa kita andalkan. Nah, di ayat Yeremia 29 ayat 11 juga dijelaskan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di sini dijelaskan bahwa rancangannya kita, kitab kehidupan kita dari A sampai Z, itu kehidupan kita, semuanya Tuhan udah tahu. Karena Tuhan yang membuat rencana kita. Tuhan yang beracara dalam hidup kita. Memang kita diberikan hidup berkehendak bebas ya. Tapi Tuhan itu udah pakai kita gitu. Tuhan itu udah pakai kita. Tuhan itu udah tahu rencana-rencananya. Kenapa kita diberikan rasa kecewa ini? Karena Tuhan mau kita itu untuk berharap kepadanya. Jadi, tapi kita harus lihat ujungnya itu apa. Ujung-ujungnya adalah rancangan Tuhan pengen membuat kita damai sejahtera. Bagaimanapun Tuhan selalu membuat kita itu nyaman, bukan malah tambah celaka. Kalau kita celaka, itu artinya Tuhan punya rencana yang lain lagi. Dan itu bukanlah rencana Tuhan. Kita boleh putus asa, tetapi kita nggak boleh namanya patah dari Tuhan. Nah, kebenarannya adalah rencana Tuhan itu jauh lebih baik daripada kita. Nah, yang membuat kita pertanyaan untuk diri kita masing-masing, jawab dalam diri kita masing-masing. Pernah atau tidak kecewaan itu masih terpendam dalam hati kita? Dan coba dijawab masing-masing, mengapa
kita masih memelihara rasa kecewa tersebut kalau bagian kecewa. Dan apa sih dampaknya ketika kita membawa rasa kecewa itu kepada kehidupan kita? Apakah kita merasa nyaman dengan rasa kecewa tersebut? Atau kita merasa angkuh, merasa bodoh amat gitu. Nah, dan untuk kita saling menguatkan, ya kita juga harus punya nih cara bagaimana kita menasihati orang yang mempunyai rasa sikap. Nah, yang harus kita lakukan adalah atasi kekecewaan Anda dengan mengarahkan harapan hanya kepada Tuhan. Hikmatnya adalah sebenarnya kekecewaan itu bukanlah bukti bahwa Tuhan menahan hal-hal yang baik daripada kita. Ini adalah cara Tuhan untuk memimpin kita pulang kepadanya. Jadi kecewa itu bukan artiannya Tuhan itu menahan segala hal yang baik untuk kita, tetapi Tuhan pengen rasa kecewa ini datang kepada kita untuk kita mau menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi jangan pernah putus asa, kekecewaan boleh datang, tapi kita tetap harus memikirkan siapa sih dan tujuannya apa sih Tuhan memberikan kita kecewa. Dan mau nggak kita lama-lama dengan rasa kecewa tersebut? Kita mau cepat-cepat mendapatkan rasa damai sejahtera. Oke, sekian aja firman Tuhan hari ini. Jangan patah semangat dan jangan pernah lagi putus harapan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pengen melihat anak-anaknya kecewa dan sedih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mau belajar ya Tuhan, kami tidak mau lagi Tuhan dibelenggu oleh rasa kecewa ya Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, kekecewaan telah memengaruhi sikap kami, dan kami hanya mau menaruh harapan kami kepadamu ya Tuhan. Dengan begitu ya Tuhan, kami tidak lagi ya Tuhan terjerat lagi ya Tuhan oleh rasa kecewaan kami ya Tuhan. Selalu ya Tuhan, pimpin kami ya Tuhan, dan jadikanlah kami ya Tuhan sebagai hamba-Mu ya Tuhan, dan Kau sebagai pemimpin kehidupan kami ya Tuhan, yang selalu membawa kami ya Tuhan kepada jalan kebenaran ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang telah Engkau sampaikan pada malam hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar ya Tuhan, dan mengucapkan syukur kami ya Tuhan bahwa Engkau-lah ya Tuhan telah memelihara kami, Tuhan Engkau yang telah mengajarkan kami ya Tuhan arti dari setiap kehidupan ya Tuhan. Kami mau selalu belajar, belajar, dan belajar ya Tuhan dari firman-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Lindungi kami selalu ya Tuhan, berikan kami kesehatan ya Tuhan, kepada setiap kehidupan kami ya Tuhan. Jagai kami selalu ya Tuhan, sehingga kami ya Tuhan untuk bisa selalu senantiasa memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah sumber semua segalanya ya Tuhan. Yang namamu kami telah berdoa syukur, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat firman yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya apa yang disampaikan menjadi rema dalam kehidupan kita semua. Dan selanjutnya kita mau masuk ke dalam ayat hafalan. Ada yang mau duluan mungkin? Duluan. Tante Tanti mau duluan? Keluaran keempat ayat 12, 6 hari lamanya engkau kerja, pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti. Oke ya. Terima kasih Tante Tanti. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, memberkati. Selanjutnya apakah ada firman? Mungkin Ami? Ami mau? Ami mau ayat hafalan? Ami.
Ami mau ayat hafalan nggak? Suaraku terdengar jelas atau Jelas. terdengar ya? Oke, mungkin jaringan di Aminya kurang ini ya. Oke, kita next aja dulu. Mungkin Pak Yongki. Keluaran 34 ayat 21. 6 harilah lamanya engkau bekerja, dan pada hari ke-7 engkau harus berhenti. Amin. Oke, terima kasih Pak Yongki. Gresianya mungkin mau? Saya lagi di bawah. Oh, Gresianya lagi di Ntar bawah. aja, next. Ya. Oh ya, oke. A doang. Ayat 21 A doang. Oke, selanjutnya Filia. Oke. Oke, Keluaran 34 ayat 21. 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti. Amin. Amin. Oke, terima kasih Filia, terima kasih. Selanjutnya, Tante Lipong. Udah open mic nih. Keluaran 34 ayat 21. 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Oh, haruslah kau berhenti. Oke, terima kasih Tante Berhenti. Lipong. Terima kasih. Oke, tadi aku lihat ada Gracia di Pak Yongki. Gracia mau lihat hafalan? Nah nih, Ayo, Gracia. Ayo Gracia. Ada. Ya. Keluaran Caranya 34 ayat 21. 6 harilah engkau bekerja. Tapi pada hari ke-7 engkau harus berhenti. Amin. Terima kasih Gracia. Dari sumber kati. Oke, ya selanjutnya Ami udah bisa untuk ayat hafalan? Oke. Coba. Keluaran 34 ayat 21. 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Amin. Amin. Oke, terima kasih Ami. Tuhan Yesus Amin. memberkati. Itu ayatnya 34 ayat 21A ya, bukan 21 loh ya. 21A. Iya. Ya, betul-betul. Oke. Mungkin Pak Darman mau ayat hafalan duluan? Keluarga Pak Yang Darman? lain dulu deh, yang lain dulu. Yang lain dulu. Oke. Oke, selanjutnya ada AI Tan Tauchen. Ada? Keluaran 34 ayat 21A. 6 hari lamanya engkau bekerja. Hari ke-7, tapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Amin. Oke, terima kasih AI. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Oke, selanjutnya Cicong. Cicong mau Oke. Saya. Kakak. Keluaran 34 ayat 21. A, kalau kata Pak Darman. Iya. 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari ke-7, pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Libur. Hari ke-7 libur. Minggu. Betul. Mungkin Cici mana Cici? Sedang tidak ada di sini.
tidak tahu ada di mana. Nanti saya Oh. cari. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya ada Gio dan Ibu Vera. Oke, ada judul. Iya. Kamu. Oh, kagok. Ya udahlah. Keluaran 34 ayat 21. 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti. Terima kasih. Amin. Oke, next. Gio. Keluaran. Iya, keluaran. Keluaran 34 ayat 21. 6 hari, Lah, 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti. Amin. Oke, terima kasih Gio dan Bu Vera. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selanjutnya apa yang tidak ada? Itu ada Cici tuh. Cici mau duluan atau? Cici dulu. Keluaran 34 ayat 21. 6 hari lamanya engkau bekerja. Tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti. Amin. Oke, terima kasih Cici. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya keluarganya Pak Darman sudah ready di depan kamera. Pak Darman. Siapa lagi? Oh, saya ya. Oke. Darman. Baik. Keluaran 34 ayat 21a. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti. Amin. Oke, selanjutnya. Keluaran 34 ayat 21a. Keluaran 34 ayat 21a. Tetapi 6 hari engkau bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti. Oke. Soalnya agak rusuk-rusuk ya di aku. Keluaran 34 ayat 21a. 6 harilah lamanya engkau harus bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti. Amin. Oke. Selanjutnya. Ini aja belum selesai. Keluaran 34 ayat 21a. 6 harilah engkau harus bekerja. 6 harilah lamanya. Engkau Salah deh. bekerja. 6 harilah 6 harilah lamanya lamanya engkau bekerja. engkau bekerja. Tetapi hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti. Oke. Terima kasih Nata. Selanjutnya mana nih Cici Fani-nya? Fani. Fani. Jangan kalah kamu. Bentar. Keluaran 34 Keluaran 34 ayat 21a. 6 hari lamanya engkau harus bekerja, tapi pada hari yang ketujuh engkau berhenti. Amin. Oke, terima kasih untuk keluarganya Pak Darman. Berkati. Sama-sama. Oke, selanjutnya apakah ada Bapak Henry-nya? Ada. Ya, ada. Oke. Ya, Keluaran 34 ayat 21. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti. Amin. Berhenti?
Ya, Oh ya, sampai berhenti dong ya? Aduh, enggak aku sih kalau berhenti. ayat berhenti. Istirahat katanya ayatnya istirahat. Ya, terima kasih Pak Henry. Oke, bahasa Ibrani, Om. Oh iya tadi lupa aku mau pakai tadi. Tante Onanya apakah ada? Tante Onanya lagi persiapkan makan malam. Lagi makan malam. Nanti bagi-bagi yang seberang ya. Siap. Ya, terima kasih Pak Henry, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama, terus berkati. Oke, next terakhir keluarga saya. Mau papa dulu apa mama dulu? Keluaran 34 ayat 21a. 6 harilah lamanya kau bekerja, tetapi hari ke-7 haruslah engkau berhenti. Oke. Ya, selanjutnya Ibu Mary. Keluaran 34 ayat 21a. 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Tuhan berkati. Oke, terakhir saya. Keluaran 34 ayat 21a. 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Oke. Untuk ayat hafalan di Senin minggu depan ada di mana? Hari Senin. Ya, hari Senin ada di mana? Hari Senin itu libur ya? Libur Sinja. Jadi kita libur atau? Tanggalnya libur, Zoom-nya enggak. Tanggalnya libur, Zoom-nya enggak. Gimana nih Bapak Pendeta? Oh ya, jadi hari Senin minggu depan itu karena bertepatan dengan hari Imlek, hari nasional, kita seharian akan mencari angka. Jadi diliburkan terlebih dahulu dan hari Minggu bawa Tuhan tas nggak yang ada yang gede. diliburin, tahu? Tuhan mana ada libur. Aduh, gimana nih? Nggak boleh Gimana, libur Ma? sama Tuhan. Semua harinya Tuhan. Iya, semuanya harinya Tuhan. Iya, Jadi Tuhan bilang tidak akan libur. iya, nggak ada libur hari Amin. Tuhan. Tetap semangat. Iya. Berarti kalau ada di dalam semangat, di dalam kebahagiaan mobil, juga. Zoom-nya di mobil. Jalan terus. Iya. Iya, nggak apa-apa. Besok hari Semangat, Minggu semangat. libur emang. Enggak. Tetap nggak ada kerja libur. buat Tuhan. Ibadah emang ada libur. Tuhan itu dalam 6 hari itu bekerja. 1 hari itu untuk Tuhan. Amin. Ayat Nah, Ayo lo, Pak Pendeta diprotes lo. itu mau buka toko, boleh. Buka toko juga harus luar nggak biasa boleh nih ini. jemaat. Beribadah dulu, baru buka toko. Semangatnya Ibu Ipong. Besok di mobil pasang modem. Supaya live. Ya udah, hari Senin diliburin dulu. Biar anak-anak bersukacita nyari angpau. Enggak, kata Ayo. Tuhan gini nggak boleh libur. Ya, kita Kata Tuhan lanjutkan cari di rumah Tante angpaunya Lipong. nanti. Cari angpau di rumah Tante Lipong. Oke. Ya, Katanya menurut open house-nya tutup dulu. menurut Bapak Yohan pada hari Senin tetap diadakan ibadah fellowship. Jadi untuk minggu hari Senin itu ayat hafalannya di mana? Oh, ya Mbak Firman keluar. Oke. Ya mungkin nanti akan di-share kembali ayat hafalannya di mana, nanti kita tahu. Oke. Ya sebelum kita tutup dalam ibadah fellowship pada malam hari ini,
Sebelum itu apakah ada yang mau didoakan terlebih dahulu? Mungkin Mau lah. ada Tante Ona. Tante Ona mau itafalan? Ayo Tante Ona. Sudah selesai ya beres mempersiapkan makan malamnya? Tante Ona udah masak, udah kelar. Iya. Udah bikin kue. Udah siap diantar. Kita udah pada siap nih. Datang Siap, Iya nih. siap nyebrang. Kita datang nyebrang bawa perut. Iya, betul. Siap ya. Ya, shalom. Shalom. Siapa nih? Shalom, Saya ya? Tante Ona. Iya, betul Tante Ona. Iya, Tante Lipo. Keluaran 34 ayat berapa tuh? Ayat 21. Oh, gini. Keluaran 34 ayat 21. 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Amin. Amin. Oke, Puji Tuhan. ini Tante lihat pada Sama-sama. Oke, untuk doa syafaat. Untuk doa syafaat Ibu Melin pada malam hari ini belum bisa hadir ya. Oke. Sebelum kita tutup dalam doa syafaat, apakah ada yang mau didoakan terlebih dahulu? Aku biasa. Oke, dari Pak. Sama anak-anak mau ujian. Roland. Oke. Kamu juga Ya. mau ujian kan, Feli? Iya, aku juga mau ujian. Ya, untuk doa syafaat apakah Jadi ke sama Roland. Oke, nanti kita doakan ya, Tante Lipo. Oke. Ya. Untuk doa syafaat, apakah Ibu Mary bisa? Ibu Mary, oke. Ya, setelah itu apakah ada lagi? Mungkin anak-anak yang kelas 6, kelas 9, sama kelas 12 ya udah mau ujian. Terus, apakah ada yang mau didoakan? Iya, Ci Martin mempersiap diri. Martin. Oh, Martin kelas 6 ya? Iya. Oh ya, oke. Kita doakan nanti ya, Tante Ana. Agar Ci. ujiannya berjalan dengan lancar dan diberi kesehatan. Amin. Oke. Apakah ada lagi yang mau didoakan? Oke. Kalau tidak ada, minta dukungan doanya untuk anak-anak yang sebentar lagi akan menghadapi ujian, mulai dari TO, ujian praktek, dan lain sebagainya, agar diberi kesehatan yang berlimpah-limpah, agar bisa memasuki sekolah atau universitas yang diinginkan, agar mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian juga minta dukungan doanya untuk Tante Lipong yang yang tangannya masih dalam pemulihan. Kemudian untuk Tante Like atas kesehatannya, dan minta dukungan doanya untuk Ibu Tante juga atas kesehatan. Itu aja, Mary. Silakan. Itu aja. Oke. Mari kita satu dalam doa ya. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa kami yang baik Tuhan, terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan. Engkau pertemukan kami di dalam ibadah fellowship Zoom pada malam hari ini. Kami telah selesai ibadah. Kami bersyukur buat segala berkat-Mu Tuhan. Pujian, penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Biarlah semuanya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani pada malam hari ini. Khususnya baik WL, Verlin, dan pembawa firman Tuhan, Patrick, multimedia, Gio, dan semuanya hamba-Mu yang bertugas pada malam hari ini. Kami percaya terus Engkau pakai lebih luar biasa
Dan kami percaya Tuhan berkat-Mu selalu tercurah untuk segala apapun yang mereka pergumulkan dan mereka kerjakan. Engkau buat semuanya menjadi berhasil Tuhan. Kami juga percaya semua yang hadir pada malam hari ini selalu Engkau berkati dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Biarlah selama kami hidup di dalam dunia ini, kami semua menjadi terang-terang-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami pada malam hari ini terus bersatu hati Tuhan untuk kesehatan Tante Lipong Tuhan, baik untuk pemulihan tangannya Tuhan, kami percaya dari ujung rambut kepala sampai kaki Tuhan, kami percaya Tuhan oleh kuasa bilur darah-Mu Tuhan, Engkau yang akan sempurnakan semuanya Tuhan, sehingga Tante Lipong bisa berjalan, bisa beraktivitas, melakukan semuanya dengan baik dan sempurna, tanpa kekurangan sesuatu apapun juga Tuhan. Dan kami berdoa untuk anaknya Tuhan, Ibu Like Tuhan, kami percaya Engkau pulihkan kesehatannya Tuhan, di bagian lehernya ada saraf yang kejepit Tuhan, kami percaya Tuhan, oleh kuasa bilur darah-Mu Tuhan, Engkau alirkan Tuhan darah yang tersumbat Tuhan, Engkau bukakan jalannya Tuhan, Engkau pulihkan kesehatannya Tuhan, sehingga Ibu Like Tuhan bisa melakukan aktivitasnya Tuhan dengan baik Tuhan, tanpa kekurangan sesuatu apapun juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat kasih kuasa-Mu Tuhan, Engkau selalu menyertai di dalam keluarga besar Ibu Lipong Tuhan, baik untuk suami, anak, mantu, dan cucunya semuanya Tuhan, selalu dalam perlindungan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan, di dalam kehidupannya, biarlah keluarga Tante Lipong Tuhan, selalu Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dan berkati apapun yang menjadi pergumulan di dalam rumah tangganya, Engkau nyatakan dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati untuk kesehatan Ibu Tanti Tuhan. Kami percaya oleh kuasa bilur darah-Mu Tuhan, terus Engkau pulihkan Tuhan kesehatan Ibu Tanti Tuhan, agar Bu Tanti bisa kembali sempurna Tuhan dalam berbicara Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Bu Tanti terus Tuhan mempunyai semangat yang luar biasa Tuhan di dalam kehidupan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau pakai terus Ibu Tanti lebih luar biasa di dalam kehidupannya Tuhan, dapat menjadi terang-Mu, dapat menjadi hamba-Mu yang terus setia di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya oleh kuasa bilur darah-Mu Tuhan, Engkau pulihkan kesehatannya dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Semuanya Tuhan, Engkau pulihkan. Biarlah Bu Tanti selalu sehat, selalu semangat, dan selalu menjadi terang-Mu dimanapun dan apapun yang Ibu Tanti Tuhan perbuat di dalam kehidupan ini. Kami juga percaya Engkau berkati suaminya Pak Suhandi dan anak-anaknya Tuhan, Yohanes dan Lia Tuhan, serta cucunya Tuhan, serta mantunya Ripka Tuhan. Kami juga berdoa biarlah Ripka pada bulan Februari akan melahirkan. Kami percaya Engkau jaga kesehatannya Tuhan. Biarlah Ripka dan bayinya Tuhan terlahir dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun juga Tuhan. Dan apapun yang diperlukan di dalam baik biaya Tuhan, dalam kelahirannya, Engkau yang menyediakan dan Engkau yang memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus keluarga besar Ibu Tanti Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kau pakai terus keluarga Ibu Tanti sebagai alat-Mu yang Kau sempurnakan selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan kami yang akan ujian Tuhan pada akhir semester Tuhan. Kami percaya Engkau berkati kesehatannya Tuhan, ujian pada akhir sekolah Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau berkati kesehatannya Tuhan selama ujian Tuhan, selama pelajaran ujian berjalan Tuhan, tiba saatnya Engkau akan
berikan kesehatan yang terbaik selama mereka bersekolah Tuhan. Dan kami percaya Engkau berikan cuaca yang terbaik Tuhan, sehingga tidak ada yang mengganggu Tuhan di dalam mereka berujian Tuhan. Kau lancarkan semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi cita-citanya di dalam sekolahnya Tuhan, di dalam kehidupannya, Engkau yang sanggup menyatakan semua yang terbaik, semua yang terindah bagi anak-anak kami Tuhan. Dan apapun yang mereka perlukan di dalam sekolahnya, Engkau yang menyediakan semuanya Tuhan. Berkati kedua orang tuanya dengan berkat-Mu yang luar biasa Tuhan, sehingga kedua orang tuanya Tuhan dapat menyanggupi semua apapun yang anak-anaknya perlukan Tuhan di dalam keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk acara-acara gereja, program-program gereja Tuhan, di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan, baik untuk ibadah padang, baik untuk perayaan ulang tahun gereja Tuhan, dan program yang lain Tuhan, kami percaya Kau terus satukan hati kami Tuhan di dalam melayani Engkau Tuhan, di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan, biarlah terus terpancar api kemuliaan-Mu Tuhan di dalam segala apapun pelayanan dan kegiatan yang terjadi di dalam rumah-Mu Tuhan, di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Terus Tuhan, Kau satukan hati kami. Kau tambahkan jiwa-jiwa yang selalu merindukan ibadah-ibadah yang Kau sediakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau penuhi dengan api kemuliaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Sehingga banyak jiwa terus dimenangkan di dalam rumah-Mu, di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan di Pasar Modern. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat kemuliaan-Mu Tuhan, dan perkembangan yang terbaik Tuhan Engkau nyatakan di dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau terus Tuhan tumbuhkan hati kami, terus hanya berharap kepadamu Tuhan. Kesatuan hati terus Kau berikan dalam hidup kami, dan buatlah hati kami semua terus semangat di dalam melayani Engkau Tuhan. Semangat untuk terus mencari Engkau Tuhan, dan semangat untuk memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Pak Johan di dalam pelayanannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan dengan berkat kasih kuasa-Mu Tuhan, yang dapat menguatkan Tuhan Pak Johan di dalam kepemimpinannya. Kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup Tuhan memberkati dan sanggup Tuhan menopang segala apapun pergumulannya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Engkau yang nyatakan dengan berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya terus Tuhan, jiwa-jiwa yang hadir dan merindukan-Mu Tuhan, selalu Tuhan Engkau berkati dengan berkat-Mu yang luar biasa. Dan kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang belum bisa hadir pada acara fellowship Zoom pada malam hari ini, khususnya Ibu Melin Tuhan yang sedang sakit. Kami percaya Kau terus pulihkan kesehatannya Tuhan, dan kami percaya berkat-Mu juga tercurah Tuhan untuk keluarga Ibu Melin Tuhan, baik Pak Siagian dan Noel Tuhan. Terus Tuhan Kau tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga mereka Tuhan selalu Tuhan di dalam perlindungan-Mu, dan selalu Engkau berkati dengan berkat-Mu yang luar biasa. Begitu juga dengan Ibu Jenny Tuhan, Kau berkati dengan berkat-Mu yang luar biasa. Engkau Bapa yang Maha Tahu Tuhan, Kau tahu isi hati kami yang paling dalam Tuhan. Engkaulah jawaban dalam setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Kami hanya percaya kasih kuasa-Mu terus menerangi kehidupan kami, dan kami semua mau menjadi terang-Mu dan alat-Mu yang Kau pakai Tuhan, dan Kau terus sempurnakan selalu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tutup bungkus Tuhan bangsa dan negara kami, serta seisi dunia ini Tuhan. Biarlah api kemuliaan-Mu Tuhan terus nyata di dalam kehidupan dunia ini Tuhan, dan banyak jiwa terus dimenangkan Tuhan.
yang terus menyatakan kemuliaan nama-Mu Tuhan di dalam kehidupan ini Tuhan. Kami percaya terang-Mu Tuhan terus Tuhan menerangi seisi dunia ini Tuhan. Sehingga nama-Mu terus dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kasih kuasa-Mu Tuhan dan semua yang terbaik Tuhan. Terindah terus terjadi di dalam hidup kami. Dan kami sepenuhnya menjadi milik-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan menerima berkat dan kami akan siap membuka hati kami Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Haleluya. Silakan Pak Johan. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinan yang Engkau berikan di dalam ibadah fellowship pada hari ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ya Tuhan. Terlebih lagi firman-Mu ya Tuhan, Engkau materaikan ya Tuhan, biarlah firman-Mu pada malam hari ini akan menjadi rema dan kekuatan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Urapi jamaah, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, telah mengambil bagian pada malam hari ini ya Tuhan. Multimedia Gio ya Tuhan, Kau berkati setiap pelajarannya, di setiap aktivitasnya Kau berkati ya Tuhan. Berkati kedua orang tuanya ya Tuhan, biarlah Gio menjadi anak kebanggaan kedua orang tua dan menjadi takut akan Engkau ya Allahku. Begitu juga dengan WL, Verlin ya Tuhan, kami percaya Engkau berkati, Engkau berikan hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga anak-Mu ini takut akan Engkau ya Bapa dan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga Patrick ya Tuhan yang telah membawakan firman pada malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau urapi, Kau jamah ya Bapa. Biarlah kehidupannya ya Tuhan akan terus Engkau sertai di masa yang akan datang ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, kami semua pun akan diberkati, urapan-Mu terus nyata ya Tuhan di dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami akan berpisah satu sama yang lain ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkaulah yang memberkati pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengan iman kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anakmu, cucu-cucumu, cicitmu, diberkatilah oleh Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah setiap pekerjaanmu, pelayananmu, aktivitasmu. Engkau akan menjadi kepala dimanapun engkau berada untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanmu akan terus naik bersama Yesus Kristus yang menyertai engkau untuk selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Kita akan berfoto, mari anak-anak. Gio, Gracia, pasukan Pak Darman, Nathan. Ayo. Satu, mana jempolnya? Dong, satu, dua, tiga. Haleluya. Saraneo, kali lagi. Satu, dua, Saraneo. Dadah, Pak Yongki, Bu Dharma, Bu Dadah, Gracia. Selamat malam. Lift ya. Yongki. Pak Johan, Tuhan berkati.